Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Anissa Fadilah, LCMAG selaku dosen pengampu dari mata kuliah Tafsir Klasik. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Fajri Setiawan dan teman saya Zulfikar Bagas Pratama serta Milka Fariratul Ummah. Di sini kami akan membahas tentang Tafsir Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran karya Ibnu Jarir At-Tabari. Sebelum yang kita ketahui adalah tafsir ini merupakan tafsir Al-Quran pertama di antara sekian banyak kitab-kitab tafsir pada era klasik Islam. Juga sekaligus sebagai tafsir pertama yang diketahui secara nyata. Sedangkan tafsir sebelumnya telah hilang ditelan zaman. Tafsir ini menjadi milestone atau tonggak sejarah dunia penafsiran Al-Quran di era klasik Islam. Oke, tanpa banyak bicara, di sini kami akan mempromosikan kitab tafsir tersebut serta menjelaskan bagaimana dari sudut pandang kami mengenai biografi At-Tabari dan bagaimana metode-metode atau corak-corak dalam kitab tafsir yang mana karya dari At-Tabari tersebut. Yang pertama yaitu mengenai biografi Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau adalah imam dan ahli tafsir. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Ghalib Abu Ja'far. Beliau dilahirkan di kota Amil atau kota terbesar di Tabarsan pada tahun 225 Hijriah. Semenjak dini, beliau terarah untuk menuntut ilmu dan mempelajari ilmu-ilmu agama. Beliau sudah hafal Al-Quran semenjak berusia 7 tahun dan sudah menulis hadis ketika berusia 9 tahun. Beliau meninggal pada akhir Syawal 2 hari sebelum bulan Zulqa'dah, yaitu pada tahun 310 Hijriah. Adapun karya-karya beliau yaitu ada Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, yaitu pada kitab tafsir yang sedang kita bahas. Ada Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk, ada Al-Qiraat wa Tanzil Al-Quran, ada Tahzib Al-Asar wa Tafdil As-Sabit, ada Ikhtilaf Al-Ulama Al-Amsar fi Ahkam Syari'al Islam, ada Al-Basir fi Ma'alim Ad-Din, dan masih banyak lagi karya-karya yang ditulis oleh beliau. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Yang pertama yaitu memulai dengan menetapkan dan membatasi tema yang akan dibahas, baik itu berupa ayat dan penafsirannya atau penjelasan sebuah hadis. Yang kedua yaitu mengumpulkan bahan-bahan ilmiah yang berkaitan dengannya dan berusaha semaksimal mungkin agar bahan yang ia kumpulkan lengkap dan menyeluruh demi kesempurnaan tema yang akan dibahasnya. Yang ketiga yaitu memulai meneliti dan mempelajarinya. Dan yang terakhir yaitu Imam At-Tabari tidak cukup hanya menggunakan metodologi deduktif saja, tetapi melainkan dengan seringkali membandingkan antara sanad dengan dalil dan mengindikasikan kelemahan atau pertentangan yang terjadi pada yang lebih kuat dalam pengambilan dalil dan argumentasi. Oke, di sini saya akan membahas tentang bentuk, corak, dan metode penafsiran tafsir At-Tabari. Setahu saya ada 3 ilmu yang tidak lepas dari Al-Tabari, yaitu tafsir, tahrik, dan fiqh. Ketiga ilmu dasar itulah yang pada dasarnya mewarnai tafsirnya. Dari sisi linguistik, Ibnu Jarir Al-Tabari sangat memperhatikan penggunaan bahasa Arab sebagai pegangannya dengan bertumpu pada syair-syair Arab kuno dalam menjelaskan makna kosakata. Di samping itu pula, At-Tabari sangat kental dengan riwayat-riwayat sebagai sumber penafsiran yang disandarkan pada pendapat dan pandangan para sahabat, tabi'in, dan tabi'al tabi'in melalui hadis yang mereka riwayatkan. Semua itu diharapkan menjadi detektor bagi ketepatan pemahaman mengenai suatu kata atau kalimat. Di lain sisi, Al-Tabari sebagai ilmuwan
tidak terjebak dalam belenggu taklid, terutama dalam persoalan-persoalan fikih. Ia selalu berusaha menjelaskan ajaran Islam tanpa melibatkan diri dalam perselisihan dan perbedaan pemahaman yang dapat menimbulkan perpecahan. Secara tidak langsung, ia telah berpartisipasi dalam upaya menciptakan iklim akademik yang sehat di tengah-tengah masyarakat di mana ia berada dan bagi generasi berikutnya. Tafsir Al-Tabari dikenal sebagai tafsir Bil-Mansur yang berdasarkan penafsirannya pada riwayat-riwayat yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW atau para sahabat beliau. Dalam periwayatan biasanya tidak memeriksa rantai periwayatan, meskipun kerap memberikan kritik sanad dengan melakukan ta'dil dan tarjih tentang hadis-hadis itu. Sekalipun demikian, untuk menentukan makna yang paling tepat terhadap sebuah lafaz, ia juga menggunakan ra'yu. Dalam tafsir ini, Al-Tabari menggunakan metode tahlili, yaitu suatu metode penafsiran yang menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dan berbagai aspeknya dengan memperhatikan urutan ayat-ayat Al-Quran yang tercantum dalam mushaf atau penafsiran berdasarkan urutan ayat atau surah. Dalam kaitan ini secara uruntut, yang pertama dilakukan adalah menjelaskan makna-makna kata dalam terminologis bahasa Arab disertai struktur linguistiknya. Dalam metode ini, segala sesuatu yang dianggap perlu oleh seorang mufassir diuraikan, baik dari penjelasan makna lafaz-lafaz tertentu, ayat per ayat atau surah per surah, penyesuaian kalimat yang satu dengan yang lainnya, asbabun nuzul, dan hadis yang berkenaan dengan ayat-ayat yang ditafsirkan. Pada saat tidak memungkinkan menemukan rujukan riwayat dari hadis, maka At-Tabari melakukan pemaknaan kalimat dan dikuatkan dengan syair kuno. Di samping itu, ketika berhadapan dengan ayat-ayat yang saling berhubungan, maka harus menggunakan logika atau mantik. Jadi, karena At-Tabari merupakan seorang fuqaha, maka tafsirnya bercorak hukum fikih. Adapun kelebihan dan kekurangan dari tafsir beliau, yakni kelebihannya yang pertama menjelaskan alasan dan riwayat-riwayat sanad, maka yang demikian itu memudahkan pembaca untuk menarik kesimpulan yang benar dan menjadikan kitab tersebut sebagai acuan untuk belajar ilmu tafsir. Yang kedua, penulisannya memiliki disiplin dalam keilmuan dan ilmu pengetahuannya yang beragam sehingga mencapai kesempurnaan dalam susunan ayat yang sangat indah didengar oleh para pembaca. Yang ketiga, menggunakan metode yang sistematis dalam menulis tafsir dengan menghimpun ilmu-ilmu Al-Quran dalam menafsirkan ayat, juga menjelaskan ayat dengan penjelasan yang sangat tuntas. Adapun kekurangan, yakni di samping memiliki keistimewaan, kitab tafsir Al-Tabari tidak luput dari riwayat dan hadis maudhu'i atau hadis palsu di dalamnya, terutama hadis-hadis keutamaan surat tanpa melakukan penilaian status hadis tersebut. Oke, mungkin hanya itu dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Zulfikar Bagas. Dalam menafsirkan Al-Quran, Al-Tabari menggunakan metode tahlili dengan menafsirkan dari beberapa aspek. Contohnya, dalam menafsirkan basmalah, beliau menafsirkan menggunakan beberapa aspek, yaitu dari segi bahasa, fikih, nahwu, shorof, qiraat, dan sebagainya. Kitab tafsir ini dikategorikan sebagai tafsir bil-maksur. Sebelum mencantumkan pendapatnya, beliau terlebih dahulu mencantumkan riwayat Al-Quran, hadis Rasul, dan riwayat sahabat. Seperti contoh di samping, beliau menafsirkan basmalah, beliau mencantumkan hadisnya terlebih dahulu. Setelah itu, baru beliau mengemukakan pendapatnya sendiri dengan lafadz qala Abu Ja'far.